Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Komisi Dewasa GKI Mangga Besar. Tidak terasa sudah seminggu kita lewati. Puji syukur kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat beribadah walaupun secara online. Kita meyakini bahwa ibadah online ini Tuhan tetap hadir di dalam ibadah ini. Marilah kita memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari NKB 3 bait 1 sampai 3. Terpujilah Allah. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita berdoa dan mengakui akan segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai langkah kehidupan kami. Bapa, sebelum kami memasuki ibadah ini, kami hendak mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Kami mau menaikkan akan pengakuan dosa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini adalah
hikmat yang dari atas. Bacaan diambil dari Yakobus 3 ayat 13, dilanjutkan Yakobus 4 ayat 3, 7, dan 8. Sedangkan kata pembuka diambil dari Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita naikkan pujian dari NKB 14 ayat bait 1 sampai 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur 54. Ketika orang Zif datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah lah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dan dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandang musuhku. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita angkat pujian dari NKB 116, bait 1 hingga 3. Siapa yang berpegang? NKB 116 bait pertama sampai ketiga. 1, 2,
Apa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pergi, Tuhan mau berperang dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, senang saya dapat menyapa saudara-saudara kembali dalam ibadah Komisi Dewasa. Meski kita masih menggunakan media online, tapi yakinlah bahwa Tuhan menolong menyatukan kita. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan mengerti, memahami firman yang kita bahas hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami yakini, kami percaya sumber segala hikmat yang benar. Hanya kepadamu-lah kami memohon hikmat, kami memohon pengertian, kami memohon Tuhan menolong supaya firman yang kami baca pada saat ini dapat kami pahami, kami mengerti, lalu kemudian kami menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang pada saat ini dipercayakan menyampaikannya tentu banyak kelemahan, kekurangan, namun biarlah Tuhan memakainya untuk menyuarakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Dan ketika kami menggunakan jaringan internet ini juga Tuhan yang menolong supaya tidak menghambat tetapi justru memperjelas pesan Tuhan buat kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini tema kita adalah hikmat yang dari atas. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13 nanti disambung dengan pasal 4 ayat 3, ayat 7 dan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Hikmat yang dari atas. Saudara-saudara, kalau kita bicara hikmat, saya membayangkan bahwa hikmat itu bukan sekedar orang itu pandai dalam arti menguasai, tahu banyak ilmu. Dalam benaknya, dalam kepalanya, otaknya itu banyak sekali misalnya pengetahuan. Ia pandai matematika, pandai ilmu bumi dan lain sebagainya. Dalam pemahaman saya, hikmat bukan sekedar itu. Orang pandai berhikmat iya, tetapi orang pandai belum tentu dia berhikmat. Kan bisa saja kepandaiannya itu ia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Misalnya, ada seorang ilmuwan yang hebat. Dia menciptakan misalnya ya, menciptakan peluru kendali, menciptakan bom atom, menciptakan nuklir. Pandai sekali. Lalu kemudian kepandaiannya itu ia lakukan untuk menakut-nakuti orang, mengancam orang. Kalau tidak memberikan upeti, tidak memberikan sejumlah besar uang misalnya, aku akan ledakkan kotamu. Bisa saja ya gunakan kepandaiannya itu justru untuk mengeruk keuntungan, memuaskan diri sendiri. Orang yang pandai berdagang misalnya, bisa saja ia menggunakan trik-trik tertentu dalam bisnisnya, dalam dagangnya itu untuk kepentingannya sendiri, keuntungannya sendiri, ngebodoh-bodohin orang misalnya. Barang yang kurang bagus lalu kemudian dengan ilmunya dia kemas sedemikian rupa, lalu pandai bicaranya, dia mengucapkan segala sesuatu bahwa ini produk bagus, barang yang luar biasa, lalu kemudian orang terbuai dan membeli. Saudara-saudara, jadi
kepandaian tidak selalu identik, tidak selalu sama dengan orang itu berhikmat. Hikmat adalah menggunakan kepandaiannya untuk melakukan segala sesuatu demi kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seberapa banyak orang, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk dunia ini. Jadi hikmat yang seperti itulah yang kata Yakobus ini datangnya dari atas, bukan dari dunia ini. Kenapa sih ada kontras? Ini dari atas, lalu yang dari dunia seolah-olah jelek, buruk. Saudara-saudara, bukan sebenarnya semua yang ada di dunia ini buruk dan jelek. Namun pada umumnya dunia ini mengejar untung, mengejar cuan, mengejar kepentingan, keuntungan buat diri sendiri. Itu yang dilakukan. Sementara yang dari atas, maksudnya atas itu dari Tuhan. Saudara-saudara, hikmat yang dari Tuhan itu adalah untuk kebaikan ciptaannya, untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan semua makhluk, untuk kebaikan Anda dan saya. Nah, Yakobus di sini memilah ada hikmat duniawi, maksudnya adalah hikmat yang dikejar oleh kebanyakan orang. Nah, itu berasal dari mana? Kalau dikatakan ayat 15, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusiawi, dari setan-setan. Saudara-saudara, pada dasarnya manusia itu baik, diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tetapi kemudian manusia memberontak, manusia mengumbar nafsunya, nafsu duniawi ini, yang kemudian oleh Yakobus dikatakan nafsu dari setan-setan ini gitu ya. Jadi sebetulnya bukan kita mengkambing hitamkan setan penyebabnya, tetapi manusia yang membiarkan dirinya dibujuk oleh setan, lalu kemudian membiarkan dirinya mengumbar hawa nafsunya itu. Lalu dikatakan ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan pementingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi rupa-rupanya jemaat di Yakobus itu gampang melirik orang lain itu dari sisi yang negatif. Ada misalnya pepatah mengatakan rumput di halaman tetangga itu lebih hijau. Bisa jadi iya, karena tetangga mengurusnya dengan baik, tamannya dirawat dengan baik. Sementara kita terbengkalai begitu saja. Atau mungkin bisa jadi sebetulnya sama-sama. Punya kita tidak lebih jelek, tetapi kita melihat dari sisi kita ingin menguasai, kita ingin seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang mengumbar hawa nafsu, dia tidak pernah hidup puas dan bersyukur. Selalu menginginkan apa yang menjadi milik orang lain itu. Nah, saudara-saudara, Yakobus mengingatkan ketika Anda iri hati, maka disitulah Anda berhadapan dengan bahaya. Ketika sebuah komunitas, ketika sebuah jemaat di dalamnya terdiri dari orang-orang yang sangat mudah iri hati, maka akan terjadilah di situ kekacauan. Saudara-saudara, ini bukan sebetulnya bukan karakter orang-orang Kristen pengikut Yesus itu. Bukan itu. Tetapi seharusnya yang dikembangkan oleh Yakobus dikatakan tetapi hikmat yang dari atas, yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan
pertama-tama adalah murni. Jadi yang terutama itu katanya murni. Apa yang dimaksud itu murni? Murni itu adalah tulen sejati, hati yang bersih, yang bebas dari cemburu, iri hati, dari menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Nah, saudara-saudara, bisakah sebenarnya manusia punya hati yang murni itu? Mestinya bisa ketika kita menyediakan hati ini dibersihkan oleh Tuhan. Mestinya ketika kita menerima anugerah Tuhan, berkat dari Tuhan, kita bersyukur tanpa harus menjadi panas hati ketika tetangga kita mungkin beli rumah, ketika tetangga kita beli perabotan yang banyak, ketika saudara-saudara kita, anak-anaknya berhasil sukses, kita akan bersyukur. Bersyukur dengan orang-orang yang menerima berkat. Bukan kemudian hati kita digerogoti oleh panas hati, iri. Saudara-saudara, hati kita bisa menjadi hati yang murni ketika membiarkan dimurnikan oleh Tuhan sendiri, dibersihkan. Lalu kemudian hikmat yang dari atas itu selanjutnya pendamai. Jadi setiap orang yang menerima hikmat dari atas, yang mengerti kehendak Tuhan, maka dalam dirinya akan mengalir keinginan untuk selalu berdamai dengan orang lain, selalu ingin menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, kalau kita inginnya bermusuhan, mencari lawan dan seterusnya, maka disitulah kita bertanya, apakah yang berkembang dalam diri kita hikmat dari Tuhan dari atas, atau justru hikmat yang datang dari duniawi ini, dari setan-setan yang inginnya konflik, yang inginnya bermusuhan. Lalu diteruskan oleh Yakobus, hikmat yang dari atas itu cirinya adalah peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ibu bapak sekalian, kita akan senang kalau punya teman yang seperti ini. Kalau punya teman yang ramah, yang penurut, lalu yang belas kasihan, yang hatinya tersentuh oleh penderitaan-penderitaan teman-temannya, yang tidak munafik, yang tidak memihak, kita akan senang sekali kalau punya teman-teman seperti ini. Seharusnya itu dimulai dari kita. Dari kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang ramah, yang penurut, yang penuh belas kasihan. Mestinya ini yang dikembangkan pertama-tama dalam keluarga kita. Lalu kemudian tetangga-tetangga kita melihat, mengenal kita sebagai orang-orang yang demikian. Ini tidak salah lagi, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menerima, menyambut hikmat yang dari atas. Saudara-saudara, ketika Anda dan saya menerima, menyambut hikmat yang dari atas, mengembangkannya untuk kehidupan kita, maka anugerah Tuhan akan senantiasa menyertai. Sebaliknya, saudara-saudara, doa-doa kita, kata Yakobus, doa-doa kita itu tidak dijawab bukan karena Tuhan tidak mendengar. Tapi pasal 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Jadi selama Anda dan saya mengedepankan nafsu kita, keinginan kita, ambisi kita, keinginan yang baik boleh, tapi ambisi kita, nafsu kita, dan kita bawa terus dalam doa, Yakobus mengatakan, mengingatkan, nggak pernah akan dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena doa yang seperti itu adalah doa yang keliru, yang salah. Doa itu
adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Itu bukan hikmat yang dari atas. Oleh karena itu, marilah kita kembangkan hikmat yang dari atas. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, oh kalau bicara gampang Pak, caranya gimana? Saudara-saudara, Yakobus ayatnya yang ke-7 pasal 4 ini mengingatkan kepada kita, caranya adalah karena itu tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi hanya tunduk kepada Allah. Dengan cara tunduk kepada Allah, maka dengan sendirinya hikmat yang dari atas itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan seterusnya. Mendekat kepada Allah. Caranya itu kok. Mendekat, tunduk, taat kepada Dia. Saudara-saudara, iblis pun akan lari. Marilah kita gunakan kesempatan hidup kita untuk senantiasa mencari hikmat yang dari Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian tunduk kepadanya, belajar dari hari ke hari. Setiap hari seperti itu, dengan sendirinya hikmat yang dari Tuhan, dari atas itu akan turun ke dalam diri saudara. Dalam hatimu, hidupmu akan menjadi berkat. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk keluargamu, tetangga-tetanggamu, dan semua orang yang mengenal engkau akan merasakan hikmat yang dari atas itu, berkat Tuhan itu. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat akan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 684099340, atau dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Untuk itu kita akan mengiringi persembahan, kita naikkan pujian dari NKB 134 bait 1 sampai 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih.
Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami di masa pandemi ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat yang boleh kami terima hari lepas hari. Kami menyatakan rasa pengucapan syukur kami ini melalui persembahan ini. Kiranya Engkau yang mau kuduskan dan Engkau mau pakai sungguh boleh menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan-Mu di GKI Mangga Besar ini. Terlebih kami rindu untuk boleh kami persembahkan akan segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan akan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan doa persembahan penutup, nyanyian penutup dari NKB 122 bait 1 dan 2. Ku ingin berperangai. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami mempunyai hikmat yang dari atas, dari Engkau sendiri. Hikmat itu dapat kami terima dengan cara kami menundukkan diri kepadamu. Kami tunduk dalam segala hal. Kami mendekatkan diri kepadamu. Biarlah setiap saat, setiap hari kami belajar terus untuk dekat dengan Engkau. Bapa di surga, ada banyak hal, ada banyak masalah yang harus kami hadapi setiap saat, setiap hari. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami. Dengan hikmat yang dari Engkau, kami dapat mengatasi setiap persoalan pergumulan hidup kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang pada saat ini sedang menderita sakit, penyakit, usia lanjut. Untuk orang-orang atau bahkan kami sendiri yang pada saat ini kesulitan ekonomi. Untuk anak-anak kami yang harus terus melanjutkan sekolah dengan kondisi-kondisi yang masih belum menentu ini. Tuhan yang tolong supaya ini semua dapat kami lalui dengan hikmat yang dari Engkau sendiri. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk rencana-rencana ke depan gereja kami, khususnya komisi dewasa. Kami ingin kebaktian-kebaktian kembali dimulai di gereja. Namun ya Bapa, biarlah Engkau yang menolong, memberikan hikmat itu,
supaya kami boleh menata, menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah bangsa, negara kami, bahkan dunia ini juga boleh bahu-membahu mengatasi persoalan-persoalan yang sekarang sedang melanda dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia maupun perdamaian di negeri kami Indonesia, khususnya di saudara-saudara kami di Papua yang terus mengalami konflik-konflik yang terjadi. Tuhan yang menolong supaya aparat keamanan bisa berlaku persuasif, lalu kondisi semakin baik, mereka saudara-saudara kami semakin memahami arti kesatuan dalam kebinekaan ini. Tuhan Bapa di surga, tiliklah kami di rumah kami masing-masing, dan inilah apa yang kami doakan pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong, mendengarkan, bahkan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu, karena kehendak-Mu itulah pasti yang terbaik untuk kami. Bapa Surgawi, kami juga sebentar selesai acara ini, kami akan kembali ke dalam rutinitas aktivitas kami masing-masing. Namun biarlah kasih dan rahmat-Mu, anugerah berkat Tuhan yang melampaui segala akal itu menyertai hati pikiran kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya.